Total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia telah menembus angka lebih dari 500.000 kasus. Di Jawa Barat, pemerintah provinsi terus gencar melakukan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, agar angka kasus COVID-19 tidak semakin meningkat. Data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat menunjukkan kasus penambahan COVID-19 pada Selasa siang sebanyak 602 kasus. Sedangkan jumlah total yang terkonfirmasi positif di Jabar sebanyak lebih dari 48.000 kasus. Jabar sendiri berada di posisi ketiga dengan penambahan kasus paling tinggi di bawah DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Menurut juru bicara gugus tugas COVID-19 Jabar Daud Ahmad, rata-rata penambahan kasus positif harian di Jawa Barat sebesar 400 hingga 500 kasus. Untuk menekan angka COVID-19 yang terus bertambah, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment atau pengujian, penelusuran, dan penanganan. Selain itu, Pemprov Jabar juga melakukan edukasi dengan berbagai cara dan berbagai media agar masyarakat bisa merubah perilakunya untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Pemetaan penyebaran COVID-19 di Jabar pun terus dipantau berdasarkan klaster. Ya, jadi kalau besarnya itu masih di Bandung Raya dan Bodebek ya. Ada beberapa kasus muncul misalnya di Kuningan, ya, kemudian ada juga di Garut, di Tasik. Ini memang ada klaster-klaster dari misalnya pesantren, ya. Kemudian daerah Kerawang, di sana ada dari industri, ya, dan juga banyaknya tuh yang sekarang mulai bermunculan adalah klaster keluarga. Nah, klaster keluarga itu dianalisa sementara tuh mungkin di keluarga itu ada orang yang memang aktivitasnya tinggi. Jadi dia sering keluar masuk rumah. Ya mungkin sekali keluar rumah dia terpapar ke rumah, kemudian bisa memaparkan kepada keluarga yang lainnya. Penambahan kasus COVID-19 tiap harinya ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan ruang yang berada di rumah sakit. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pun terus mempersiapkan tempat tidur dikarenakan pasien COVID-19 yang masih terus bertambah. Dari kapasitasnya kalau kita menghitung kapasitas yang kemarin yang totalnya berjumlah 124, tentu saja persentasinya adalah 93%. Jadi manajemen rumah sakit sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama melakukan penambahan jumlah bed ya di Gedung Kemuning 2 dan Gedung Kemuning 3. Tadinya berjumlah 24 masing-masing, sekarang ditambahkan 8 tempat tidur menjadi 32 di masing-masing. Sehingga dengan demikian jumlah kapasitasnya menjadi 132 dari sebelumnya 124. Jadi kalau lihat persentase tentu saja menjadi menurun ya, menjadi 87,8%. Menanggapi kasus COVID-19 yang terus meningkat, masyarakat pun memberikan pendapat beragam. Tanggapan saya sih sebetulnya kalau boleh jujur khawatir ya, terutama melihat masyarakat yang ada di luar, baik dalam segala bentuk aktivitas yang ada di pasar, yang lagi olahraga dan aktivitas lainnya itu memang yang saya perhatikan kebanyakan memang tidak, mungkin kalau boleh dibilang tidak peduli lagi kepada protokol kesehatan begitu. Jadi memang bagi saya sih agak mengkhawatirkan ya. Pengen cepet hilang aja sih, pengen cepet nggak ada biar cari kerjaan gampang. Soalnya kan sekarang jualan juga susah, apa-apa susah. Pengennya cepet hilang, jadi kan anak-anak juga bisa sekolah normal. Lebih capek aja sih kalau COVID harus ngurusin anak sekolah, cari kerja susah. Tanggapannya sebaiknya pemerintah terjun langsung dan melihat langsung keadaan masyarakat, bukan hanya dari segi COVID-nya, dari perekonomian masyarakat saat ini sangat-sangat terganggu dengan adanya virus ini. Nah, mudah-mudahan tanggapan saya ini menjadi perhatian dari pemerintah bahwa masyarakat masih perlu banyak yang dipertimbangkan dari sisi lain, bukan hanya dari segi COVID-nya aja. Di Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat 7 kabupaten kota yang dinyatakan masuk ke zona risiko tinggi penularan COVID-19 atau zona merah, yaitu Kota dan Kabupaten Bekasi, Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang. Mita Handayani, Helmi Suryanegara, Bandung.